Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia Nurahmawati. Saya dari Opling AK, Angkatan 2019, Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Negeri Malang. Saya di sini akan membuat sebuah video presentasi semata-mata untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Statistik 2 yang diampu oleh Bapak Muhammad Hashim Ibnu Abbas SEMSC. Berikut adalah hasil dari pengerjaan saya. Check it out. Nah, berikut hasil pengerjaan saya dari pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Hashim. Dalam soal ujian tengah semester, Bapak Hashim memberikan 2 pertanyaan, di mana pertanyaan 1 mengandung materi tentang nilai harapan, pertanyaan kedua mengandung tentang materi pendugaan. Pertanyaan pertama ini menyangkut mengenai tentang expected return atau harapan pengembalian dari suatu perusahaan X dan juga Y, dan tidak lupa mencari simpangan baku bagi perusahaan X dan juga perusahaan Y. Dalam pertanyaan yang kedua atau soal nomor 2 di sini mencari mengenai pendugaan interval bagi rata-rata populasi baik tingkat keyakinan 95% dan juga tingkat keyakinan 90%. Dari pertanyaan yang pertama, hasil dari expected return bagi perusahaan X adalah 71, sedangkan bagi perusahaan Y adalah 97. Di mana simpangan baku bagi perusahaan X saya mendapatkan 61,878, sedangkan simpangan baku bagi perusahaan Y adalah 84,267. Pertanyaan kedua, di mana pendugaan interval bagi rata-rata populasi dengan tingkat keyakinan 95%, saya mendapatkan interval antara 165,194 dan 174,876. Dan juga untuk pendugaan interval bagi rata-rata populasi dengan tingkat keyakinan 90%, saya mendapatkan 165,954 dan 174,046. Baik, tidak bertele-tele, untuk lebih lanjutnya saya akan menjelaskan dan menerangkan bagaimana saya mendapatkan hasil-hasil tersebut. Mari disimak dan semoga bermanfaat. Baik, sebelum kita mengarah kepada bagaimana hasil dari pengerjaannya, jadi saya di sini akan membacakan terlebih dahulu soal nomor 1, di mana Anda sedang mencoba untuk membangun strategi bagi investasi di 2 perusahaan atau go public. Pengembalian return yang diantisipasi bagi investasi dalam setiap perusahaan dengan probabilitas sebagai berikut. Nah, di sini disediakan sebuah tabel di mana di dalamnya terdapat probabilitas, ada pengembalian atau return dari 2 perusahaan yaitu X dan juga perusahaan Y. Sekarang kita mengarah ke soal 1A. Baik, pada soal 1A kita disuruh mencari expected return bagi perusahaan X atau pengembalian harapan dari perusahaan X. Nah, pasti kalian udah tahu bagaimana rumus dari pengembalian harapan itu sendiri, di mana pengembalian harapan itu bersimbolkan mu, di mana karena di sini adalah perusahaan X, maka E ini disimbolkan dengan X. Jadi EX sama dengan mu X kecil sama dengan NXPX. NX ini merupakan tanda dari adanya variabel di perusahaan X atau nilai
ke X dari variabel acak dari perusahaan X, di mana PX ini sendiri adalah probabilitas perusahaan X. Jadi sebenarnya X ini merupakan tanda dari perusahaan X. Nah, jadi setiap soal, setiap pertanyaan itu pasti berbeda-beda. Jadi kalau perusahaan Y, jadi kita tinggal merubah ke E. Y sama dengan UY, di mana NY, PY. Nah, begitu. Jadi tinggal kita masukkan saja, di mana variabelnya dari perusahaan X yang pertama adalah min 50 dengan probabilitas 0,1. Jadi dikalikan, lalu ditambah dengan 20 dikali 0,3 ditambah 100 dikali 0,4 ditambah 150 dikali 0,2. Jadi setiap variabel di perusahaan X dikalikan dengan probabilitas yang ada. Nah, hasil akhir dari pengembalian harapan atau harapan pengembalian adalah di perusahaan X itu adalah 71. Nah, untuk yang 1B, kita mencari expected return bagi perusahaan Y. Ini sama seperti yang sudah saya katakan bahwa rumus itu sama, tinggal variabelnya itu bagaimana. Nah, karena di sini variabelnya adalah perusahaan Y, maka X tadi diganti dengan Y, di mana E sama dengan Y, Y sama dengan UY, dan sama dengan NY, PY, probabilitas dari perusahaan Y atau PY. Jadi kita tinggal masukkan variabel dan juga probabilitasnya. Variabelnya min 100 dikali 0,1 ditambah 50 dikali 0,3 ditambah 130 dikali 0,4 ditambah 200 dikali 0,2. Nah, hasil akhir dari expected return bagi perusahaan Y adalah 97. Jadi yang didapat adalah 97. Jadi fungsi tabelnya ini itu mempermudah kita untuk memasukkan angka-angka, variabel, dan probabilitas ke dalam rumus. Nah, yang selanjutnya 1C itu kita disuruh mencari simpangan baku bagi perusahaan X. Perlu diingat bahwa untuk mencari simpangan baku, kita harus mencari variansnya terlebih dahulu. Jadi, varians itu membutuhkan nilai dari expected return sendiri, di mana simpangan baku sangat membutuhkan varian. Jadi, ketiga hal ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, jadi kita mencari variannya terlebih dahulu, di mana varian disimbolkan seperti ini, ada pangkat 2-nya. Kalau simpangan baku nggak ada, kalau varian itu ada, jangan sampai keliru. Nah, terus kita masukkan rumusnya gimana? Tadi, probabilitas dikali dengan variabel, di mana variabel ini dikurangi dengan expected atau expected return-nya, atau bisa kita balik, expected return dikurangi dari variabelnya dipangkatkan 2. Nah, tinggal kita masukkan probabilitasnya tadi di perusahaan X ada 0,1, di mana expected return-nya adalah 71, jadi 71 dikurangi variabelnya. 71 dikurangi 71 dikurangi min 50 mendapatkan 121, di mana 71 dikurangi 20 menghasilkan 51, di mana 71 dikurangi 100 menghasilkan min 29, di mana 71 dikurangi 150 menghasilkan min 79. Nah, setelah expected return-nya dikurangi dari variabel, lalu kita pangkatkan. Nah, dipangkatkan 121 dipangkatkan 2 hasilnya seperti ini, 51 dipangkatkan 2 hasilnya seperti ini,
min 29 dipangkat 2 hasilnya seperti ini, min 79 dipangkatkan 2 hasilnya seperti ini. Hasil dari perpangkatan tadi kita kalikan dengan probabilitas yang sudah diketahui. Hasil akhir dari varians bagi perusahaan X adalah 3829. Nah, setelah mendapatkan varians, baru kita mencari simpangan baku bagi perusahaan X-nya. Jadi, simpangan baku dari perusahaan X atau ini kurang X ya. Jadi, 3829 diakarkan. Nah, akar dari 3829 saya mendapatkan hasil yaitu 61,878. Sekian. Jadi saya mengambil 3 angka di belakang koma. Nah, untuk 1D juga sama, di mana simpangan baku bagi perusahaan Y itu harus mencari variannya terlebih dahulu. Varian sama rumusnya, di mana variabel Y, perusahaan Y tadi, dikurangi dengan expected return-nya, dikalikan dengan probabilitasnya. Nah, kita harus berhati-hati sama tanda-tanda minus, plus, begitu. Tetapi dalam varian itu, meskipun mereka minus, mereka akan tetap hasilnya positif di dalam pengurangan atau perpangkatannya. Nah, jadi sama, ini dikurangi. Tadi di expected return-nya dari perusahaan Y adalah 97, jadi 97 dikurangi variabelnya yaitu min 100, hasilnya 197, 97 dikurangi 50 hasilnya 47, 97 dikurangi 130 hasilnya min 33, 97 dikurangi 200 hasilnya 103, dan seterusnya. Ini nanti dipangkatkan hasilnya seperti ini, bisa dibaca sendiri. Lalu hasil akhirnya saya mendapatkan varian dengan 7101. Nah, untuk cara mencari simpangan baku tadi adalah akar dari varian. Jadi kita akarkan 7101 ini kita akarkan dengan menggunakan kalkulator. Hasilnya adalah 84,267. Sekian. Jadi saya memilih angka 3 angka di belakang koma, sehingga hasil akhir yang saya dapatkan simpangan baku bagi perusahaan Y adalah 84,267. Nah, itu pembahasan saya atau penjelasan saya mengenai hasil yang saya dapatkan untuk pertanyaan soal nomor 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil atau cara yang saya hasilkan untuk jawaban pertanyaan nomor 2. Baik, sebelumnya saya akan membacakan pertanyaan nomor 2. Sebuah eksperimen dilakukan untuk mengukur tinggi badan mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan atau EKP angkatan 2016 yang totalnya berjumlah 3 angka terakhir NIM kamu. NIM saya adalah angka terakhir atau 3 angka terakhir NIM saya adalah 485. Sebagai sampel, diambil 80 mahasiswa untuk diukur tinggi badannya. Dari hasil pengukuran sampel, didapatkan rata-rata tinggi badan mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan adalah 170 cm dengan simpangan baku sebesar 24. Pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian atau without replacement. Nah, pertanyaannya ada 2A dan 2B. Buatlah yang pertama atau 2A, pendugaan interval bagi rata-rata populasi dengan tingkat keyakinan 95%. 2B, pendugaan interval bagi rata-rata populasi dengan tingkat keyakinan 90%. Diketahui bahwa N besar itu berarti ukuran populasi atau jumlah total populasinya. Tadi jumlah total populasinya adalah 3 angka terakhir dari NIM saya, yaitu 485. Lalu N, ukuran sampelnya atau jumlah sampelnya adalah 80 mahasiswa.
dan rata-rata dari tinggi badan atau dari sampel yang dihasilkan adalah 170 cm, sedangkan simpangan baku atau deviasi standar adalah 24. Dan yang perlu diingat kembali bahwa tidak ada pengembalian sampel atau tanpa pengembalian sampel atau without replacement. Nah, pertanyaan tadi ada dua, di mana tingkat keyakinan 95% dan tingkat keyakinan 90%. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan dari 2A. Pendugaan interval bagi rata-rata populasi dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, jadi yang pertama kita harus mencari nilai dari koefisien keyakinan atau tingkat keyakinannya, yaitu 1 min alfa, di mana tadi alfanya adalah, tingkat keyakinannya tadi adalah 95%, jadi 1 min alfa atau 1 min 95% adalah alfanya didapat 5%. Lalu alfa per 2 adalah 2,5%, di mana Z alfa per 2 adalah 1,96%. 1,96. 1,96 ini didapat dari tabel distribusi normal. Nah, kenapa kita harus mencari ZA per 2? Karena dalam pendugaan suatu interval itu tidak mungkin ada interval yang selalu benar atau ada populasi yang itu hasilnya selalu benar. Jadi di suatu pendugaan interval itu pasti ada kesalahan populasi atau kesalahan intervalnya. Nah, disitulah kita harus mencari tingkat keyakinan atau ZA per 2 melalui tabel distribusi normal. Dalam setiap buku atau dalam setiap pembelajaran itu pasti ada tabel distribusi normalnya, karena ini sangat diperlukan dalam mencari pendugaan interval. Nah, apabila di dalam buku tidak terdapat tabel distribusi normal, kita dapat menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, di situ kita bisa mencari berapa distribusi normal yang kita dapat dari tingkat keyakinan yang sudah diketahui. Nah, tadi kan kita mendapatkan Z alfa per 2-nya 1,96. Nah, lalu kita tadi disuruh mencari pendugaan interval bagi rata-rata populasi dengan tingkat keyakinan 95%. Perlu diingat, ketika N itu lebih dari 30, maka kita menggunakan rumus yang sudah saya cantumkan di presentasi saya, yaitu di mana rata-rata dikurangi Z alfa per 2, di mana simpangan baku per N akar, di mana akar N dikurangi N kecil, dibagi N dikurangi 1. Nah, apabila bingung sama rumus ini, jadi kita akan menjelaskan satu pengertian, satu persatu pengertian atau variabel yang ada di dalam rumusnya. Nah, karena tadi N-nya adalah 80, maka N lebih dari 30. Jadi kita harus menggunakan rumus ini. Akan tetapi penggunaan rumus ini hanya digunakan untuk pendugaan interval di mana populasinya itu tidak ada pengembalian sampelnya. Nah, di mana X ada tanda seperti ini dinamakan rata-ratanya atau rata-rata yang diketahui. Nah, lalu Z alfa per 2
ini tadi tingkat kesalahan dari suatu sampel di mana ini merupakan simpangan baku, N kecil merupakan ukuran sampel, dan N besar merupakan jumlah total populasi. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja, di mana rata-ratanya adalah 170 dikurangi 1,96, di mana simpangan bakunya adalah 24 per N akar, N-nya tadi 80, jadi 80 akar, di mana N besarnya tadi 485 atau total populasinya adalah 485, dikurangi dengan ukuran sampel, yaitu 80, dibagi ukuran populasi dikurangi 1. Nah, perlu diketahui bahwa sebelah kiri itu merupakan batas bawah interval, sedangkan di bagian kanan merupakan batas atas interval. Jadi ini batas bawah, ini batas atas. Makanya ditandai dengan kalau di batas bawah rata-rata dikurangi dengan ZA ini, sekian-sekian ini. Kalau di bagian atas atau batas atas itu ditandai dengan adanya pertambahan, di mana rata-rata ditambah dengan sekian ini. Nah, jadi diingat-ingat, kiri itu batas bawah, kanan itu batas atas. Ya, selanjutnya setelah kita memasukkan nilainya, nah, jadi kan ketemu, di mana ini diakarkan dulu, 80 akarnya itu 8,944, lalu 485 dikurangi 80 adalah 405, 485 dikurangi 1 adalah 484. Perlu diingat bahwa ini sebenarnya dalam satu akar, jadi kita bisa membaginya terlebih dahulu, baru kita akarkan. Nah, hasilnya adalah 0,914. Sama, ini 24 dibagi 8,944, hasilnya 2,683. Kiri kanan itu sama, hanya berbeda pada ini, tanda penjumlahan dan tanda pengurangan. Karena ini merupakan batas bawah, ini batas atas. Nah, hasil akhirnya yang didapat adalah 165,194 dan 174,876. Jadi ini dikalikan terlebih dahulu, 1,96 dikali 2,683 dikali 0,914, hasilnya adalah 4,806, sebelah kanan juga sama, lalu 170 dikurangi 4,806 adalah hasilnya 165,194, di mana yang kanan ditambahkan 170, hasilnya 174,876. Nah, jadi interval atau pendugaan interval itu antara 165,194 dan 174,876 akan memuat rata-rata tinggi mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2016 dengan tingkat keyakinan 95%. Ini untuk yang 95%. Selanjutnya untuk 2B, kita mencari pendugaan interval bagi rata-rata populasi dengan tingkat keyakinan 90%. Tadi 95, sekarang 95, tadi 95, sekarang 90%. Sama seperti 1 min alfa 90%, di mana 1 itu 100, jadi 100 dikurangi 90 itu sama dengan 10%. A per 2-nya, alfa per 2-nya adalah 10% dibagi 2 itu 5%, di mana Z alfa per 2-nya 1,65, dan 1,65 ini didapat dari tabel distribusi normal. Dan pasti kita
sudah jelas gimana cara melihat atau membaca tabel distribusi normal. Nah, di sini untuk membaca tabel distribusi normal, kita bahas kalian bahwa jika di sini diketahui 5%, alfa per 2-nya adalah 5%, jadi kita tinggal rubah 5% tuh didesimalkan tuh berapa? 0,05. Jadi kita tinggal lihat di tabel 0,05 itu berapa Z alfa per 2-nya atau alfa per 2-nya itu berapa di distribusi normalnya, yaitu kita dapat 1,65. Nah, jadi kita perlu memahami tabel distribusi normal. Tabel distribusi normal ini disebut juga sebagai tabel Z. Nah, rumusnya sama seperti yang awal tadi, di mana kita memasukkan rata-ratanya 170, tetapi perlu diingat, hati-hati bahwa Z alfa per 2 untuk 90% itu adalah 1,65. Jadi kita masukin 1,65. Untuk hasilnya kita sama, tinggal kita masukin aja tadi 2,683, terus 0,914. Nah, yang kanan juga sama, tinggal kita rubah menjadi penjumlahannya saja. Nah, untuk hasil perkaliannya 1,65 dikali 2,683 dikali 0,914 itu adalah 4,046. Jadi 170 dikurangi 4,046 itu hasilnya 165,954, di mana 170 ditambah 4,046 itu hasilnya 174,046. Jadi sebenarnya koma-komanya ini tuh masih banyak gitu ya di belakangnya, sekian banyaknya, tetapi saya memilih 3 angka di belakang koma agar kita mudah untuk menghitungnya, atau saya mudah untuk menghitungnya. Nah, ini hasil yang saya dapatkan. Jadi interval antara 165,954 dan 174,046 akan memuat rata-rata tinggi mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan EKP angkatan 2016 dengan tingkat keyakinan 90%. Dan kalian pasti udah bisa kan ya baca ini gimana, apa tuh hasilnya ini, dimana ini kan tadi interval rata-ratanya ya, rata-rata populasi. Jadi rata-rata populasi itu akan lebih besar dari batas bawah dan akan lebih kecil dari batas atas. Itu cara bacanya seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pelafalan ataupun kesalahan pada rumus. Silakan ditanggah ataupun dikomentari, karena manusia adalah tempat yang salah. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.